Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konrad Aditya Perian dengan NPM 217006023 akan mempresentasikan tentang rekayasa game dengan materi apa itu game dan sejarah video game. Mari kita mulai. Pertama, apa itu game? Video game adalah sebuah permainan elektronik yang dimainkan menggunakan perangkat seperti komputer, konsol game, atau perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Permainan ini biasanya menampilkan elemen grafis visual, audio, dan interaktivitas yang memungkinkan pemain untuk berpartisipasi dalam dunia virtual dan menjalankan berbagai aktivitas sesuai dengan aturan permainan. Selanjutnya ada sejarah game. Sejarah video game merupakan perjalanan yang panjang dan penuh inovasi yang bermula sejak pertengahan abad ke-20. Kita mulai. Awal konsep video game. Periode ini adalah tahap awal dalam sejarah video game, di mana ide dan teknologi untuk menciptakan permainan interaktif mulai berkembang. Pada masa ini, video game tidak seperti yang kita kenal. Mereka diciptakan untuk eksperimen, penelitian, dan hiburan terbatas di laboratorium. Periode ini dimulai dari tahun 1950 sampai 1960. Pada 1952, AS Dulles menciptakan OXO, sebuah game tic-tac-toe, sebagai bagian dari tesisnya di University of Cambridge. Game ini dimainkan di komputer EDSA. Pada 1958, William Higginbotham menciptakan Tennis for Two, sebuah game sederhana berbasis osiloskop yang sering dianggap sebagai salah satu video game pertama. Pada 1962, Steve Russell menciptakan Space War di komputer PDP-1. Game ini menjadi salah satu video game pertama yang diakses secara luas di komunitas akademik. Selanjutnya, era awal komersialisasi. Pada era ini, video game mulai berkembang dari eksperimen laboratorium menjadi produk komersial yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Ini adalah masa penting dalam sejarah video game, di mana ide dasar permainan elektronik berubah menjadi industri hiburan global. Era ini dimulai pada tahun 1970-an. Pada 1971, Computer Space diciptakan oleh Nolan Bushnell dan Teddy Dabney menjadi video game arcade komersial pertama. Meskipun kurang sukses, ini membuka jalan untuk game arcade. Pada 1972, Atari yang ditekan oleh Bushnell merilis Pong, game arcade tenis meja yang menjadi sangat populer dan meluncurkan industri game sebagai fenomena komersial. Pada 1977, Atari 2600 dirilis, menjadi salah satu konsol rumah pertama yang sukses secara besar-besaran. Selanjutnya, perkembangan teknologi dan keberagaman game. Dekade 1980-an adalah era penting dalam sejarah video game, ditandai dengan kemajuan teknologi yang signifikan dan munculnya berbagai genre serta gaya permainan. Industri ini berkembang dari pasaran kecil dan sederhana menjadi fenomena global dengan jutaan penggemar di seluruh dunia. Era ini dimulai di tahun 1980-an. Pada 1980-an, Pac-Man yang dibuat oleh Namco menjadi fenomena global. Pada tahun 1981, Donkey Kong yang dibuat oleh Nintendo memperkenalkan karakter Mario. Pada 1984, Tetris dirilis oleh Alexei Pajitnov di Uni Soviet yang menjadi salah satu game paling terkenal sepanjang masa. Pada tahun 1983, industri game di Amerika Serikat mengalami crash video game yang disebabkan oleh pemanjarnya game berkualitas rendah di pasar. Pada kejadian ini, Nintendo membantu memulihkan industri dengan merilis Nintendo Entertainment System pada 1985. Selanjutnya, konsol generasi baru dan popularitas global. Dekade 1990-an adalah masa transformasi besar dalam industri video game. Konsol generasi baru, teknologi grafis yang lebih canggih, dan meningkatnya minat global terhadap video game menciptakan momentum untuk menjadi industri ini salah satu sektor hiburan paling penting di dunia. Era ini dimulai pada tahun 1990-an dengan Sega merilis Sega Genesis Mega Drive
Nintendo merilis Super Nintendo Entertainment System, Sony memasuki pasar dengan PlayStation pada 1994 yang mengubah lanskap dengan menggunakan CD-ROM, serta berkembangnya genre dengan cepat seperti genre FPS dengan Doom dan genre RPG seperti Final Fantasy VII. Selanjutnya, internet dan game online. Pada era ini, kemunculan internet sebagai platform global tidak hanya merevolusi cara orang berkomunikasi, tapi juga membuka jalan baru bagi industri video game. Gaming online memperluas cakupan permainan dari pengalaman lokal ke skala global, yang memungkinkan pemain di seluruh dunia untuk terhubung dan berkompetensi. Era ini dimulai pada tahun 2000-an dengan dimulainya konsol seperti PlayStation 2, Xbox, dan Nintendo GameCube mendukung konektivitas internet. Game online seperti World of Warcraft yang dirilis tahun 2004 dan Counter-Strike menjadi populer, serta perangkat mobile mulai menambah dimensi baru dengan games seperti Angry Birds yang dirilis pada tahun 2009. Selanjutnya, era gaming modern. Era gaming modern ditandai oleh kemajuan yang besar, keberadaan platform, dan perubahan pola konsumsi. Video game tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga bagian penting dari budaya global, industri kreatif, dan ekonomi digital. Era ini dimulai pada tahun 2010 sampai dengan era sekarang. Teknologi seperti grafis 4K, virtual reality, dan ray tracing meningkatkan pengalaman bermain. Game berbasis layanan seperti Fortnite, Apex Legends, dan Genshin Impact menjadi tren dengan model bisnis berbasis mikrotransaksi. E-sport dan streaming game melalui platform seperti Twitch telah membuat video game menjadi bagian integral dari budaya populer. Kesimpulan dari semua yang telah saya sampaikan yaitu video game telah berkembang dari eksperimen teknologi sederhana pada pertengahan abad ke-20 menjadi industri global bernilai miliaran dolar yang mempengaruhi budaya, teknologi, dan ekonomi. Industri ini tidak hanya tumbuh secara teknis, tapi juga sosial. Video game telah menjadi medium ekspresi kreatif, sarana pendidikan, hingga ruang kompetitif profesional atau e-sport. Meski demikian, tantangan seperti keamanan data, kecanduan, dan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi perhatian dalam industri ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih.